Jadi kalau kita berbicara tentang khilafah, maka kita harus melihat dulu akar katanya. Khalafa yakhluf. Khalafa yakhlufu itu adalah artinya mengganti. Sebagaimana orang kemudian membalikkan telapak tangannya. Ya, jadi ketika orang membalikkan telapak tangannya itu adalah kemudian dia membalikkan itu artinya khilafah tadi atau khalafah tadi. Artinya adalah membalik, melanjutkan. Dalam hadis sudah banyak sekali kemudian ada yang datang pada kita. Misalnya contoh kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya kulama halakan nabiyun khalafahu nabiyun. Kulama halakan nabiyun khalafahu nabiyun. Ketika wafat seorang nabi, maka digantikan, akan ditutupi oleh nabi yang lain. Kan seperti tangan yang nutup tadi kan gitu kan ya, akan diganti oleh yang lain. Nah, dalam kemudian Al-Qur'an kata-kata khalafa itu kemudian terwujudkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sekaligus yang menjadi sebuah misi satu-satunya yang Allah berikan kepada manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kata-kata khalifah ini kemudian adalah orangnya, sedangkan prinsipnya adalah khilafah tadi. Maka sebenarnya secara umum makna khilafah itu bisa dimaknai gini, segala macam prinsip-prinsip pengelolaan yang berdasar atas prinsip ilahiyah dari Allah, itu adalah khilafah. Maka saya selalu mencontohkan, ada orang ngasih makan anaknya dengan baik, didik istrinya dengan baik, dia menjadi seorang suami yang bisa mengatur rumah tangga dengan baik, mencari harta dengan halal, maka saat itu sebenarnya dia sudah menerapkan prinsip-prinsip ilahiyah yang namanya khilafah tadi, dan dia sudah menjadi sebagai khalifatul fil ard tadi. Nah, dalam konteks tapi rumah tangga. Nah, prinsip-prinsip pengelolaan daripada Allah ini ternyata tidak hanya muncul dari konsep rumah tangga, tapi muncul dalam konsep yang lebih besar seperti kantoran, yang lebih besar seperti masyarakat, yang lebih besar seperti negara. Nah, khilafah yang kita kenal itu adalah prinsip pengelolaan yang Allah tunjukkan di dalam negara. Pertanyaannya yang mana yang salah? Kalau prinsip itu kemudian ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis mengenai bagaimana prinsip pengelolaan negara, nah itulah kemudian yang dinamakan dengan khilafah. Maka pemimpin, bagaimana pemimpin harus dipilih, pemimpin seperti apa yang boleh dipilih, bagaimana tugas-tugas pemimpin gitu kan ya, bagaimana kemudian dia punya kebijakan terhadap masalah ekonomi, terhadap masalah pemerintahan, terhadap masalah politik, terhadap masalah budaya, terhadap masalah pendidikan, masalah pergaulan dan sebagainya. Nah, itu adalah prinsip khilafah tadi. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa khilafah itu adalah bagian daripada ideologi terlarang, berarti kita bertanya kepada dia, Anda sebenarnya tahu nggak sebenarnya tentang khilafah? Kenapa Anda takut dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran sendiri dan tidak takut pada sesuatu yang tidak datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah? Contoh misalnya, kalau khilafah dikritik, dari mana dalilnya? Demokrasi dari mana dalilnya? Nah, nggak ada dalil sorry sedikit pun Rasul pernah bilang demokratiyah gitu kan, nggak pernah. Nah, tapi dalam konteks khilafah, setelah Rasulullah kemudian meninggal, digantikan oleh Khalifah Abu Bakar. Khalifah adalah orangnya, khilafah adalah prinsipnya. Nah, ini adalah prinsip pengelolaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia. Nah, dalam arti khusus yang kita bahas tentang khilafah adalah prinsip pengelolaan dalam arti yang lebih besar, itu adalah negara atau pemerintahan. Jadi pemerintahan itu harus yang tunduk pada Allah. Saya katakan begini misalnya, kalau manusia tunduk pada Allah boleh nggak? Harus. Lah kalau manusia berkumpul, masing-masing tunduk pada Allah boleh nggak? Malah harus. Oke. Berarti kalau misalnya dalam satu negara kemudian ada orang kemudian berkumpul, mereka mengatur rakyatnya sesuai dengan prinsip pengelolaan Allah, justru ini yang dinamakan dengan penerapan Islam secara sejati. Itulah khilafah insyaallah. Negara itu bermacam-macam. Di dalam Islam itu ada ajaran bernegara. Misalnya ada kata wahadzal baladil amin, ya. Inilah contoh sebuah negara, balad al-amin, yang aman, nyaman, damai, sejuk. La yusamisluha fil bilad misalnya. Ulam yukhlaq misluha fil bilad. Bilad itu negara. Ada kata sultan, ada kata khalifah, ada kata khulaif gitu. Di Al-Qur'an itu ada ajaran hidup bernegara, tapi hidup bernegaranya itu sistem pemerintahannya di Al-Qur'an itu tidak ada. Artinya apa? Sistem pemerintahannya itu bebas. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak dan para pemirsa jangan takut, kok saya kok tidak hidup di dalam negara khilafah. Khilafah itu hanya bahasa Arab. Bahasa Indonesianya khilafah itu adalah pemerintahan, dan kita sudah hidup di khilafah Indonesia. Pemerintahan Indonesia, dan itu sah adanya menurut Islam. Jangan ditakut-takut, kamu tidak ikut khilafah lo, kamu kafir. Enggak. Ini negara Indonesia ini adalah produk ijtihadnya para ulama tentang khilafah. Kenapa? Karena di Al-Quran itu ada ajaran bernegara, tetapi tidak ada sistem bernegaranya. Tidak ada. Pak Mahfud kok bilang tidak ada khilafah? Kan di dunia ini banyak teori khilafah maupun khilafah. Maka saya jawab, justru karena banyak itu, maka sistem itu tidak ada. Karena banyak, setiap orang bisa buat sendiri, dan itu semuanya benar. Ada misalnya yang menyebut kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah kayak Al-Mawardi. Dia menyebut khilafah itu syarat-syaratnya begini. Itu monarki. Tetapi ada juga pemikiran di Pakistan, Al-Maududi. Abu Lala Al-Maududi mengatakan khilafah itu adalah negara teodemokrasi. Nah, coba. Mana Islam pula teodemokrasi? Sudah beda dengan Al-Mawardi. Tapi ada Al-Afghani bilang, enggak. Khilafah itu kalau politik seperti Turki, kalau agama seperti Mekah gitu. Loh, ini Al-Mawardi, Al-Maududi, Jamaluddin Al-Afghani, sama-sama ulama besar kok beda-beda. Mana yang benar? Itu benar semua. Sehingga yang dibuat oleh ulama Indonesia, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Agus Salim, Soekarno dan sebagainya, itu merupakan khilafah ciptaan sesuai dengan kebutuhan waktu dan zaman kita sendiri. Jadi jangan takut, justru karena banyak itu, karena khilafah itu banyak, maka sistemnya memang tidak ada. Kalau memang ada pasti sama, Arab, Saudi, Pakistan, Mesir, Maroko, Libya, itu beda-beda semua.
Ya, beda-beda karena memang sistemnya tidak ada, Mas. Memang tidak ada. Nah, sekarang ini ada, bayangkan, 57 negara di dunia ini bergabung di dalam namanya Organisasi Konferensi Islam, OKI. 57 negara Islam. Tapi ada yang presiden, ada yang amir, ada yang imam, ada yang perdana menteri, ada yang presidensil, ada parlementer, macam-macam tuh. Mana yang benar? Benar semua. Gitu. Yang penting selenggarakan secara adil pemerintahan itu. Ada bentuk khilafah yang sifatnya otoriter di dalam sejarah Islam sendiri, tapi jahat, tapi ada yang sangat baik. Misalnya yang jahat itu pemerintahan Muawiyah. Muawiyah II itu. Kan jahat sekali. Husain itu dipenggal kepalanya, dilempar gitu, lalu saling bunuh di antara mereka di awal-awal pemerintahan Muawiyah. Tapi ada khalifah yang sangat bagus, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab. Umar bin Abdul itu sangat adil, sederhana orangnya. Itu khilafah juga, sistemnya otoriter dalam pengertian kekuasaan terpusat. Ada Harun al-Rasyid yang masuk cerita 1001 malam. Itu khilafah dalam bentuk otoriter, monarki. Tetapi pemerintahannya sangat adil. Katanya, Indonesia ini harus diganti khilafah agar ada keadilan, agar negara tertib, agar rakyat makmur. Lalu saya tanyakan dua hal. Di mana di dunia ini ada negara yang bernama khilafah, yang menganut khilafah, yang ada keadilan? Nggak ada, tak? Mau nunjuk Saudi Arabia juga enggak. Mau nunjuk mana? Pakistan juga enggak, di situ banyak pembunuhan. Di Saudi Arabia tuh baru sebulan yang lalu pangerannya 200 ditangkap karena korupsi, itu di negara khilafah juga. Mau nunjuk mana? Enggak ada, itu soal mental. Soal moral, bukan soal sistem, karena sistem itu oleh Allah diberikan kepada kita semua. Ya, lalu saya tanya, kalau ada misalnya sistem khalifah, saya tanya kepada orang yang berkata itu, Anda mengusulkan khilafah, seperti apa sistem khilafah itu? Nggak tahu dia, nggak ada yang tahu. Coba kalau ada yang tahu maju ke saya, seperti apa sistem khilafah itu? Karena memang tidak ada. Saya pastikan gelombang kita sama, bahwa yang dimaksud khilafah itu adalah pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami, Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih ya yang telah subscribe channel kami. Semoga kami selalu insya Allah menampilkan konten-konten yang bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, izin ya teman-teman ya, saya ingin membahas masih mengenai masalah khilafah, tentang konsepnya ya, dimana kemarin saya telah menyinggung ya pada konten saya tentang seorang tokoh, yakni Pak Ustadz Felix Xiao ya, yang sangat fenomenal menurut saya, bagaimana beliau salah satu pendukung HTI ya pendukung khilafah, bagaimana bisa tegak di dunia ini ya, bahkan salah satunya di negara kita, negara Indonesia. Nah, sekarang saya masih membahas khilafah ya, tentang konsep beliau ya. Namun dalam hal ini saya sedikit memberikan literasi atau beberapa perbandingan dari tokoh nasional kita ya, Pak Mahfud MD, lalu Pak Ustadz Adi Hidayat ya, yang beliau pun memang ya bersahabat ya dengan Pak Ustadz Felix Xiao, Pak Ustadz Abdul Somad, mereka tidak ada masalah, bersahabat. Namun andai kata ya berbeda pandangan, itu hal yang wajar ya menurut saya, tidak ada yang salah. Dan di sini saya tidak membenturkan ya teman-teman ya, mohon harus objektif, saya tidak bermaksud membenturkan, namun sudut pandangnya memang berbeda. Di sini yang coba saya reaksi, saya tuangkan ya dalam bentuk narasi yang setidaknya ya bisa mudah dipahami. Nah, Pak Felix Xiao memang sangat ya mengagumkan ya, bahkan menginginkan adanya khilafah Islamiyah ya pada konsep negara ya di dunia ini ya, mungkin insya Allah bisa tegak di Indonesia. Namun beberapa ustadz kita ya yang memang tidak ada masalah juga ya dengan konsep Pancasila ya, salah satu tokohnya Pak Ustadz Adi Hidayat, yang menurut saya beliau juga cerdas ya teman-teman ya. Bahkan pada satu channel beliau, Pak Ustadz Adi Hidayat seorang Pancasilais ya, yang sangat Pancasila. Nah, pandangan Pak Ustadz Adi Hidayat ya, beliau secara langsung memang tidak ya mengatakan bahwa khilafat itu tidak perlu di Indonesia ya, atau tidak ya tanda petik ya, tidak wajib hukumnya, karena saya tidak mendapati ucapan yang langsung mengutarakan secara fikih wajib atau tidak. Walaupun dalam beberapa konten yang saya lihat dari beberapa YouTuber, memang ada pandangan ya khilafah itu wajib ya, wajib dilaksanakan, wajib berdiri tegak ya di suatu negeri, entah itu Indonesia, entah itu dunia, agar mampu mengembalikan kejayaan umat Islam ya, yang pada masa lalu telah ada contohnya ya, ketika kekhilafahan Turki Utsmani yang akhirnya ya pada 1924 harus ya dihilangkan karena intervensi dari negara luar ya, negara Inggris ya, sehingga oleh Kemal Pasha Atatürk diganti menjadi negara sekuler. Nah, itu menjadi pelajaran sehingga hingga saat ini ada beberapa golongan atau pihak yang menginginkan adanya kembali diaktifkan lagi sistem khilafah ya, agar jadi keadilan ya, seperti itu teman-teman. Nah, pandangan seperti itu saya bisa maklum ya, tidak pun langsung menyanggah ya, karena kan tujuannya kan
ingin mengembalikan kejayaan umat Islam ya. Bagaimana hukum Islam bisa berlaku tanpa adanya suatu daulah. Nah, di sini saya tidak membenturkan Ustadz Adi Hidayat ya, yang seorang Pancasilais ya, dengan argumentasinya, dengan Pak Ustadz Felixio yang pendukung khilafah, tidak bermaksud membenturkan. Namun ketika dua sisi Ustadz ini yang terkenal di Indonesia ya, berbeda pandangan, pun kita harus maklum ya, dan gak ada masalah di situ ya. Nggak semua harus satu pandangan dalam satu konsep teman-teman ya, walaupun sama muslim ya. Itu untuk memperkaya khazanah ya umat Islam dan menjadi suatu wacana di tingkat bawah ya, bahwa memang perlu atau tidaknya khilafah tegak ya di bumi Indonesia. Sedangkan Ustadz Adi Hidayat mengatakan ya bahwa pandangannya Pancasila itu sudah sesuai dengan nilai-nilai Islami ya. Bagaimana sila pertama ketuhanan Maha Esa itu mencangkup nilai tauhid di situ ya, bahwa hanya ada satu Tuhan ya, ini Allah Subhanahu wa taala kan begitu ya. Sehingga sudah bisa mengakomodir ya dari umat Islam ya, dari syariatnya, walaupun memang masih terbatas ya pada tingkat hukum yang lebih ya, maaf ya teman-teman ya, spesifik lagi, contoh seperti hukum rajam ya, hukum potong tangan, hukum kisos ya, hukum dan lain segala macam yang memang harus dilaksanakan itu dalam Islam tidak mungkin ya bisa dilaksanakan tanpa adanya suatu negara atau daulah ya, dalam hal ini Islam, yang bisa menerapkan secara kafah hukum-hukum tersebut ya. Begitu pandangan dari kaum golongan yang menginginkan ada negara khilafah berdiri ya di Indonesia. Nah, walaupun ya teman-teman ya, mohon maaf ya, mohon izin ya, saya pun mengkritik ya tokoh-tokoh Pak Ustadz Felixio dan lain sebagainya ketika ya ingin mengangkat ya suatu pandangan bahwa wajibnya khilafah berdiri di Indonesia, namun tidak memberikan data referensi tentang tokohnya pada masa lalu ya, tentang tokohnya yang telah memproklamasikan negara Islam Indonesia ya, agar hukum syariat Islam secara kafah menyeluruh bisa berlaku pada suatu daulah kan. Namun tidak ada yang berani mengangkat. Kenapa? Karena tokoh ini sudah dinobatkan sebagai pemberontak ya, dan dikhawatirkan ya akan dicap sebagai tokoh radikalis, ekstremis kanan ya, Islamis yang cenderung anti pemerintah dan sebagainya, cenderung ya mencari posisi aman. Itu kritik saya teman-teman ya, bukan saya membenci Pak Ustadz Felixio ya. Nah, itu salah satu channel saya yang kemarin ya, yang saya tampilkan, semoga bisa menjadi wacana ya, karena saya memberikan referensi yang kok saya tidak menemukan kalimat Pak Ustadz Felixio ya yang mengangkat tokoh tersebut. Apakah takut ya, apakah mencari aman? Mohon maaf teman-teman ya. Nah, kembali kepada masalah khilafah ya, yang tadi dari awal sudah saya utarakan bahwa ada satu pandangan yang menurut saya menarik ya, dari seorang tokoh nasional kita yang luar biasa keilmuannya ya, Pak Mahfud MD. Beliau mengatakan bahwa ya khilafah itu sistem pemerintahan ya, tidak mengacu atau mewajibkan ya Indonesia harus dijadikan negara Islam. Sudah saya tampilkan tadi ya video beliau bahwa sangatnya lumayan bisa dimengerti ya, bisa diterima, walaupun memang oleh beberapa sebagian mungkin masih tidak ya bisa diterima ya, kita mohon maaf ya, karena kan kita di Indonesia ya berlandaskan Pancasila teman-teman ya. Otomatis ya Pak Mahfud MD sebagai ya warga negara Pancasila, warga negara Indonesia harus mendukung dong ya namanya Pancasila. Bukan beliau ya menyalahkan konsep khilafah atau mengharamkan, namun beliau menjelaskan ya bahwa khilafah itu hanyalah bahasa Arab ya, artinya pemerintahan. Nah, apakah bisa ya sistem kita ya demokrasi bisa menerapkan syariat Islam? Memang kalau secara spesifik kafah memang agak berat menurut saya teman-teman, karena sulit ya. Bagaimana hukum rajam berlaku, bagaimana hukum potong berlaku, harus ada undang-undang syariat di situ. Sedangkan pada masa lalu kan ya kita sudah kalah ya secara politis ya, yang disebutkan dalam salah satu pasal itu yang dihapus ya dalam Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu sudah dihapus dan oleh beberapa kalangannya itu disematkan sebagai kekalahan dari politik Islam ya. Namun yang ingin memperjuangkan ya kita menghargai, tidak salah, yang penting dengan cara-cara yang legal teman-teman ya. Jangan sampai memberontak ya. Nanti dieksekusi seperti almarhum Kartosuwiro tahun 62 ya, dieksekusi mati ya. Ya kita antisipasi di situ. Namun caranya seperti apa dalam konsep negara demokrasi? Ya harus masuk parlemen ya, masuk politik ya. Karena ada teori yang mengatakan bahwa apabila ingin merubah dari dalam, kita harus nyemplung ya, kita harus berlumur-lumuran ya, kita harus ikut masuk kena lumpur dan kena tanah segala macam kalau ingin merubah sistem ya. Walaupun dalam konsep khilafah ya itu ditolak ya, dengan argumentasi yang mereka ya tidak mau seperti itu, tidak mau masuk parlemen. Nah, bagaimana agar syariat Islam berlaku di negara kita ya? Kalau memberontak pun nggak berani, hanya wacana-wacana segala macam, masuk politik juga tidak. Lalu bagaimana konsepnya? Itu yang menjadi tanya besar teman-teman tuh. Jadi sekarang yang ingin ya menegakkan khilafah kembali ya, mengagung-agungkan, memberikan syariat teoritis ya, bahkan narasi khilafah itu sangat detail digamblang. Namun cara ya dan aktualisasinya seperti apa ya? Bagaimana pembuktiannya? Itulah tokoh-tokoh yang menurut saya sayang, cari aman tidak berani. Di tingkat masyarakat lah sekarang kebingungan teman-teman.
Lah konsepnya bagaimana? Kita challenge, ya, mendirikan organisasi, ya, menentang pemerintah segala macam. Sedangkan masuk parlemen tidak berani. Nah, disitulah kecerdasan seorang Mahfud MD, teman-teman, ya, memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa ini loh konsep khilafah, ya, hanya nama saja secara Islamis, ya. Namun pada penerapannya di Indonesia pun sudah sangat religius, teman-teman, ya. Jadi tidak perlu mengganti dengan konsep negara Islam, namun yang sudah ada dibenarkan. Nah, di sini menarik, ya, seorang Ustadz Adi Hidayat, ya, yang mengatakan bahwa Pancasila sudah sesuai, ya, dengan nilai ajaran Islam, ya, sudah bagus dari sila pertama, kedua sampai kelima. Walaupun, ya teman-teman, ya, walaupun memang ditolak, ya. Arti ditolak itu dulu ada buku seorang tokoh Profesor Delir Nur, ya. Beliau menolak gagasan Nurholis Majid, ya, jadi kawan muslim, bahwa konsep Nurholis Majid memang sama dengan konsep Ustadz Adi Hidayat dalam konteks masa kini. Ucapannya hanya sama, teman-teman. Nah, itu yang ditolak oleh Delir Nur, ya, Delir Nur Profesor, ya. Beliau tidak mengakui atau tidak mau disematkan bahwa Islam itu, ya, bahwa Pancasila sudah mengakomodasi nilai-nilai Islam, ya, bahwa Islam itu lebih luas, lebih spesifik, ya. Namun kita menghargai, ya, sudut pandang beliau, ya, Pak Delir Nur, ya, karena beliau juga orang pintar, guru besar UI. Nah, apakah masa lalu ada pertentangan antara Islam, ya, Islam politik, Islam nasionalis, Islam sekuler? Banyak sekali, ya. Di sini saya coba ngambil rujukan, ya, sedikit, ya, sebagai referensi, ya. Justru karya dari Delir Nur, teman-teman, ya, Partai Islam di pentas nasional, ya. Di sini saya membacakan sebagai keilmuan saja, ya, di halaman 138 bahwa Nasir dan Pancasila, ya. Di sini beliau membahas Nasir juga nih, Muhammad Nasir nih. Nah, pemikiran Nasir tentang ideologi Islam tidak akan lengkap bila tidak dihubungkan dengan pendapatnya tentang Pancasila. Nah, di halaman 138 dan 139 sedikit saya tampilkan pandangan Muhammad Nasir, ya, yang ditukil oleh saudara Profesor Delir Nur, ya, dalam bukunya Partai Islam di Kancah Nasional. Nah, beliau mengatakan seperti, teman-teman, ya. Menurut Muhammad Nasir, ya, masalah pokok adalah masalah tafsiran tentang Pancasila. Tidak seorang pun katanya termasuk perumus Pancasila itu sendiri yang berhak memonopoli, ya, tafsirnya. Dan oleh sebab itu, ia, Nasir dalam hal ini, ya, pun berhak memberikan tafsirannya pula, ya. Nah, bagaimana tafsiran dari seorang Muhammad Nasir? Nah, tafsiran dari Muhammad Nasir itu selaras atau hampir sama dengan tafsiran seorang Ustadz Adi Hidayat, teman-teman, nih, yang saya pernah tonton di channel beliau, ya, yang Adi Hidayat Official secara resmi. Beliau mengeluarkan statement bahwa memang Pancasila nilai-nilainya sudah sesuai dengan syariat Islam, ya. Jadi kita tidak perlu membentuk negara Islam atau konsep di luar dari negara kita sekarang, ya, dengan sistem ideologi Pancasila. Nah, menurut Muhammad Nasir, ya, Pancasila itu seperti, teman-teman, tuh, ya. Nasir bertanya secara retorika bagaimana mungkin Al-Quran, ya. Nah, ini menarik nih. Pertama, yang memancarkan tauhid dapat a priori bertentangan dengan ide ketuhanan yang Maha Esa, ya. Masalah pokok adalah masalah tafsiran tentang Pancasila. Nah, di sini menarik. Nasir bertanya, ya, secara retorika bagaimana mungkin Al-Quran yang memancarkan tauhid, ya, dapat a priori bertentangan dengan ide ketuhanan Maha Esa. Pun selaras dengan seorang tokoh Adi Hidayat, ya, yang punya gelar doktor, ya, bahkan beliau ustadz sangat cerdas, ya, yang seorang Pancasilais, ya. Sehingga kita di sini seakan-akan, ya di tingkat bawah, ya, masyarakat umum, ya, yang mungkin tidak detail menguasai Al-Quran, As-Sunnah, ya, jadi agak sedikit membingungkan. Satu sisi ada ulama yang menginginkan ada sistem khilafah, satu sisi sudah ada membenarkan bahwa Pancasila itu pun sudah sesuai, ya, dengan nilai syariat Islam. Nah, sehingga perlu ada ketegasan di sini, teman-teman, ya. Idealnya apabila kita ingin merumuskan atau memberikan suatu konsep tentang khilafah, tentang negara Islam, minimal dikasih panduan yang sifatnya fikih mengikat di situ. Sehingga masyarakat bisa menilai mana yang seharusnya, ataukah wajib ataukah tidak, ya, sehingga tidak blunder dan menjadi korban siapa? Ya, di tingkat bawah masyarakat umat Islam. Sedangkan satu sisi, teman-teman, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, dari pendapat seorang Syafi'i Ma'arif, ya, teman-teman, ya, tentang konsep Pancasila, ya, apakah sesuai dengan ajaran Islam, ya. Nah, beliau memberikan suatu pemahaman seperti ini, teman-teman, ya. Lalu bagaimanakah konsep negara menurut Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia? Al-Quran tidak mengungkapkan konsep negara dan rincian teoritinya menurut Syafi'i Ma'arif, disebabkan dua alasan. Pertama, Al-Quran pada prinsipnya adalah bentuk etik bagi umat manusia. Ya, ini menurut Profesor Syafi'i Ma'arif nih. Ia bukanlah sebuah kitab ilmu politik. Kedua,
sudah merupakan kenyataan bahwa institusi-institusi sosial politik dan organisasi manusia selalu berubah dari masa ke masa. Dengan demikian, diamnya Al-Quran dalam masalah ini dimaksudkan agar tidak terjadi kebekuan hukum-hukum kenegaraan dalam setiap periode sejarah umat manusia. Nah, dari sudut pandang tokoh-tokoh Islam pada masa lalu hingga masa kini, yang memang tidak bisa selaras atau sejalan ya. Namun di sini kita tetap bersaudara ya sebagai umat Islam ya, sebagai umat Muslim ya. Namun saya hanya menyayangkan ya pada channel saya sebelumnya bahwa orang-orang yang menginginkan ada sistem khilafah kok tidak pernah ya memberikan data referensi ada salah satu pejuang kita ya yang mungkin memang sudah kalah dieksekusi ya. Siapa sih yang pernah ya memproklamasikan negara Islam Indonesia pasca runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani pada tahun 1924? Kan tidak ada teman-teman ya. Hanya seorang tokoh Sutarmaji Marjan Kartosuwiryo. Namun apabila ya sekarang sudah tidak ada lagi yang berani ya mungkin mencari aman, mungkin takut disebut makar, bagaimana konsepnya ya bisa selaras dengan Pancasila ya. Minimal jangan rakyat ditanyakan atau rakyat menjadi bingung dengan konsep khilafah namun tidak ada pergerakan yang signifikan di situ. Ya, bagaimana bentuknya? Bagaimana bisa terwujud ya? Kalau hanya teori-teori yang bahkan diwajibkan ya. Ada itulah salah satu channel yang saya lihat ya, channel baru ya, alhamdulillah ya. Beliau bahkan salah satu ustadznya mengatakan bahwa sistem khilafah itu suatu kewajiban. Nah, ketika kewajiban itu sudah masuk ranah fikih dan ada unsur dosa di situ apabila tidak menerapkan. Satu sisi ada seorang dokter juga yang pandai agama, pandai fikih, Dr. Ustadz Hidayat pun tidak mewajibkan ada khilafah. Lalu di tingkat masyarakat bagaimana umat Islam harus bertindak ya? Apakah mengikut golongan Pak Ustadz Felix Xiao atau mengikut golongan Pak Ustadz Hidayat? Seakan-akan di sini terjadi benturan di tingkat bawah atau grassroots teman-teman tuh. Ya semoga kita bisa menjadi cerdas, bisa menjadi ya umat Islam yang kokoh, yang kuat. Apabila memang belum terjadi suatu kesepakatan ya, kesesuaian dengan Pancasila, minimal kita belajar bagaimana caranya agar umat Islam tidak terbelah di sini teman-teman tuh. Ya, apabila masih ada menginginkan ada konsep khilafah, syariat Islam berlaku, bagaimana cara mewujudkannya? Kita menantikan di situ ya. Apakah dengan cara-cara yang elegan, yang elok, yang tidak konfrontasi pada pemerintah ya? Apakah dengan cara seperti FPI ya, Pak Habib Bahar atau Pak Habib Rizik, ya walau alam ya, sehingga masyarakat bisa menilai mana yang seharusnya menjadi panduan dan cenderung mendekati kebenaran ya. Jadi kan teman-teman ya, apabila ada uraian saya atau kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.